Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam program Sapaan Gembala. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu pembacaan leksionari dari Ester pasal 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17. Bapak Ibu Saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini di tempat masing-masing. Tapi izinkanlah saya untuk membacakan Ester pasal 8 ayatnya yang ketiga. Demikian. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Ester nampaknya menjadi salah satu kitab yang jarang kita baca. Atau barangkali jarang juga kita mendengar ada pengkhotbah yang menyampaikan atau mengkhotbahkan kitab Ester. Tetapi sebetulnya ada banyak teladan yang bisa kita pelajari dari sosok Ester. Termasuk juga dari kisah yang kita baca di dalam leksionari pada hari ini. Nah, saya mengajak kita untuk terlebih dulu memahami konteks dari bacaan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk membaca Ester pasal 3, di situ kita menemukan kisah bahwa Raja Ahasiweros, dia adalah Raja Persia yang menjabat kala itu. Nah, Raja Ahasiweros memerintahkan agar semua pegawainya yang berada di pintu gerbang istana raja itu berlutut dan sujud kepada Haman, di mana Haman ini merupakan seorang pejabat Persia. Nah, tetapi ada seorang pegawai yang bernama Mordekai, di mana Mordekai ini adalah paman dari Ester yang menolak perintah ini. Dia tidak mau berlutut, dia tidak mau sujud untuk menyembah Haman. Nah, hal ini membuat Haman panas hati. Lalu kemudian dia meminta Raja Ahasiweros untuk mengeluarkan surat supaya raja membinasakan atau memusnahkan semua orang-orang Yahudi. Dimana tentulah ini semua sekali lagi karena Mordekai ya, yang membuat hatinya panas dan karena Mordekai ini adalah orang Yahudi. Ya. Nah, naasnya Raja Ahasiweros mengabulkan hal ini. Dan tentulah keputusan ini mendukakan hati Mordekai dan juga Ester. Tetapi Ester tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Dia justru menggunakan kedudukan dan kekuasaannya sebagai seorang ratu bukan untuk memanjakan diri di dalam istana, bukan untuk menikmati pelayanan yang super mewah, melainkan dia menggunakan kekuasaannya untuk melayani dan membela kepentingan bangsanya. Jadi dengan keberaniannya, Ester menghadap Raja Ahasiweros untuk menjelaskan bahwa apa yang direncanakan Haman itu merupakan satu niat jahat terhadap bangsanya. Dan ternyata Tuhan menolong Ester. Raja justru menghukum Haman dan bahkan mengangkat Mordekai untuk menggantikan posisi Haman sebagai salah seorang pejabat penting di kala itu. Nah, tetapi masalah itu belum selesai, Bapak Ibu. Meskipun memang nyawa Ester dan Mordekai aman karena mereka merupakan bagian dari pihak kerajaan, tapi tidak demikian dengan saudara-saudara sebangsanya. Ester sadar bahwa surat titah raja untuk membinasakan bangsa Yahudi itu sudah tersebar ke seluruh penjuru kerajaan. Nah, maka di pasal 8 ini, pada bacaan leksionari hari ini, Ester kembali memberanikan diri untuk sujud kepada raja. Dan itu tadi kan kita baca di ayat 3, Ester berkata lagi kepada raja, dia sujud pada kakinya, dia menangis supaya apa? Supaya rencana jahat Haman yang sudah disahkan itu bisa dibatalkan. Ya. Nah, tapi di sisi lain Raja Ahasiweros menyadari bahwa apa yang sudah sahkan itu tidak bisa dibatalkan. Apa yang sudah diputuskan tidak bisa dibatalkan. Nah, karena itu
raja menyiapkan sebuah surat amandemen yang baru, di mana isi surat yang baru ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya orang-orang Yahudi itu akan dimusnahkan, tetapi dalam surat yang baru ini, orang-orang Yahudi justru dilindungi. Mereka diberi kebebasan untuk beribadah di seluruh wilayah kekuasaan Ahasiweros. Nah, bukankah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara? Keberanian seorang Ester membuatnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, inilah pribadi Ester yang tidak egois. Dia menggunakan kekuasaannya justru untuk menolong orang lain. Seringkali di dalam hidup, mungkin kita lebih sering memikirkan kepentingan diri sendiri, lalu kita menggunakan kekuasaan dan relasi kita untuk mendukung kebutuhan kita. Sementara itu, mungkin orang-orang di sekitar kita sedang terancam kebinasaan. Nah, kebinasaan ini jangan hanya diartikan sebagai masalah nyawa saja, tapi kebinasaan ini juga bisa berarti hidup yang berputus asa, hidup yang kehilangan pengharapan. Seperti apa yang dialami bangsa Yahudi pada kala itu. Nah, dengan demikian, belajar dari Ester, jadilah pribadi yang peduli dan juga berbela rasa. Belajar untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan milikilah hati Kristus yang selalu rela untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Untuk tidak hanya sekedar memikirkan diri kami semata, bahkan justru kami mencari keuntungan diri kami sendiri di tengah-tengah penderitaan orang lain. Tapi biarkanlah kami, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, kami dapat meneladani Engkau. Kami dapat memiliki hati seperti-Mu, yang selalu mau berbelas kasih, yang selalu mau berbela rasa dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.